Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah speaker gaming terbaru punya brand Edifier di tipe Higet G1500 Max 2.1. Ini dia barangnya bro. Jadi kalau kalian beli nanti dapat 3 buah perel seperti ini, dan harga yang ditawarkan menurut saya ini cukup ramah di kantong karena hanya dijual di angka 1,2 juta rupiah. Terus pas kalian sudah beli, nanti untuk paket pembeliannya dapat sebuah speaker subwoofer kayak gini. Nah di dalam subwoofer ini terdapat sebuah speaker ukuran 4 inch dengan daya 60 watt. Terus dapat juga 2 buah mid tweeter. Nah mid tweeternya ini di dalamnya dapat speaker 2,5 inch, dayanya 7,5 watt kali 2, dan kelengkapan peripheral berupa kabel-kabel seperti ini. Dapat kabel USB Type A, USB Type C, jack 3.5, manual buku, dan juga stiker. Serta desainnya menurut saya ini terlihat simple, namun bassnya kerasa nendang banget bro, karena dia punya subwoofer dengan daya cukup gede. Jadinya mungkin saran saya kalau kalian beli speaker ini, nanti teman-teman wajib banget menyediakan sebuah space mesh yang lebih lebar, supaya natanya itu lebih mudah, terlihat rapi, dan nyaman untuk didengarkan sama telinga kalian. Tapi yang jelas kalau kita memperhatikan dari segi desain dan juga material di speaker ini sendiri, nah woofernya ini solid bro. Dia itu menggunakan bahan dari kayu. Ini semua isinya berbahan dari kayu. Terus woofernya sendiri speakernya menghadap ke bagian bawah. Dan kalau kita perhatikan di bagian depan bawah, dia juga punya lampu RGB yang bisa kita sesuaikan warnanya dengan selera kalian. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian belakang, nah di belakang sini dia itu punya sebuah knob volume bass yang bisa kita sesuaikan sama kebutuhan, dan juga beberapa colokan I/O port seperti kayak jack 3.5, ada USB aux, ada juga untuk tombol on off, dan juga colokan yang lainnya. Terus bro, kalau untuk mid tweeternya, dia ini bukan berbahan dari kayu, melainkan bahannya ini dari plastik, tapi tampilannya finishingnya cakep. Nah di bagian depan dia itu dikasih finishing sama logam halus yang berlubang seperti ini. Terus di sisi kiri kanannya dia juga punya lampu RGB yang bisa kita setting warnanya di tombol pengaturan ini. Plus ini nih buat kalian yang menggunakan speaker ini, selain pakai kabel, si speaker Higet ini juga mendukung untuk konektivitas Bluetooth 5.3, dan juga kita bisa mengkoneksikan lebih dari satu perangkat. Nah kemudian kalau kita geser ke bagian tutorial cara pakainya, menurut saya ini cukup mudah sekali bro. Orang awam pasti paham karena caranya cukup mudah sekali. Pertama-tama kita tentunya harus mencolokkan speaker ini untuk daya powernya kepada colokan listrik. Nah setelah udah kita colokin, baru ini kita nyalakan saklar yang ada di bagian belakang. Terus tinggal kita tentukan source apa yang mau kita pakai dan kita gunakan pada speaker ini. Misal untuk Bluetooth, untuk line in, hingga untuk kebutuhan jack 3.5, kita bisa ngatur lewat tombol yang ada di bagian mid tweeter dengan cara tapping 1 kali. Nah ini yang bagian atas sendiri. Terus kalau di bagian volume ada plus min, ini mungkin caranya simpel aja. Dan untuk tombol di bagian bawah, dia itu fungsinya ada 2 macam. Yang pertama bisa merubah untuk warna lampu RGB. Yang kedua kita bisa merubah untuk mode suara yang akan kita pakai. Misal untuk pakai game, movie, ataupun lagu. Nah ini beda-beda modenya supaya lebih lebih mengena untuk kebutuhan kalian, lebih spesifik. Misal kayak game yaitu lebih menggelegar, misal lebih musik. Nah suaranya itu kayak lebih lebih clearnya itu lebih kerasa dibandingkan mode-mode yang lain. Berikutnya kita akan masuk kepada pengujian pengetesan hasil suaranya seperti apa, supaya teman-teman bisa membayangkan pas udah beli speaker ini, nah ini cocok ini untuk bisa menanggulangi kebutuhan kalian semua.
内臓の一手をずらしたってお茶の子大祭だぜ。残り交互した鳴り響く願いいずれ風に吹き落とされる。万死いずJadi kesimpulannya gini bro ya, kalau menurut kami speaker gaming punya hiket di tipe G1500 Max ini termasuk salah satu speaker gaming yang multifungsi. Sebab ya kalau kita lihat tolak ukurnya dari segi suara, kita pakai untuk kebutuhan gaming, bassnya kerasa, nonton movie ayo aja, dengerin musik, clearnya kerasa, bassnya juga nendang. Dan harganya menurut kami juga tidak terlalu tinggi, tidak juga masuk ke harga yang paling murah. Tapi kalau tolak ukurnya kita lihat dari segi desain, mungkin ini akan sedikit lebih riweh. Semisal teman-teman itu punya meja kerja ataupun setup gaming di rumah yang mejanya itu lebarnya tidak terlalu luas, sehingga kita mau naruh ini agak sedikit riweh. Atau mungkin teman-teman bisa kali gini, salah satu mid tweeternya kita taruh di atas mid bass, atau dua buah mid tweeter bisa kita taruh di bagian kiri kanan layar, dan untuk subwoofernya kita taruh bawah supaya space di meja kalian ini terlihat lebih lega dan juga lebih luas. Nah itu aja sih mungkin yang menurut saya perlu kita perhatikan, tapi overall harga bagus, suara juga oke di harga 1,2 juta rupiah. Ya wes gitu aja bro ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.